Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cesaria Kinanti dengan NIM 2003030024. Sini saya akan menjelaskan analisis kurikulum pembelajaran terkait dengan jurnal atau artikel kurikulum pembelajaran untuk memenuhi UTS mata kuliah telaah kurikulum. Baik, kita langsung saja masuk. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Dan yang ketiga, pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru di sekolah. Dan yang keempat, yaitu upaya dan solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum? Nah, dari hasil analisis jurnal ilmiah edukasi, kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013 sudah berjalan atau sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Pada kurikulum 2013 juga mengacu pada prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan prinsip efisiensi. Pada kurikulum 2013 mengacu pada prinsip relevansi terletak pada fokus standar proses yang bertujuan membuat siswa tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas dalam standar proses kurikulum 2013. Proses pembelajaran dilakukan di luar kelas karena ini akan memberikan suasana baru terhadap siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas proses yang tidak hanya memiliki tujuan jangka pendek, tetapi pada kurikulum 2013 menekankan tujuan jangka panjang dalam pembentukan karakter di masa yang akan datang. Dan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pembelajaran dilakukan secara tematik dan terpadu. Hal ini membuat siswa mudah dalam memahami konsep materi ajar dan membuat tujuan pembelajaran tercapai. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Hasil analisis dari Al-Badiah Jurnal Pendidikan Dasar Islam, kurikulum 2013 memiliki kelebihan atau keunggulan. Yang pertama, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah. Yang kedua, penilaian didapat dari semua aspek pengambilan nilai. Siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan. Ketujuh, kurikulum 2013 tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkah lokal, nasional, maupun global. Yang ke-8, standar penilaian yang mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Dan terakhir yaitu yang ke-9, menuntut adanya remedial secara berkala. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan atau kelemahan dari kurikulum 2013. Yang pertama, banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini, guru tidak perlu menjelaskan materinya, hanya dengan membaca saja. Dapat kita ketahui, peran guru sebagai fasilitator tetap dibutuhkan, terlebih dalam memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar. Yang kedua, sebagian besar guru belum siap untuk menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif yang akan disampaikan oleh guru.
Yang keempat, keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Yang kelima, tugas menganalisis SKL, KL, KD, dan buku siswa dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru. Masih banyak yang copy-paste dan kurangnya waktu untuk membaca dokumen secara mendalam. Yang keenam, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013, di mana pemerintah melihat seolah-olah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Padahal dapat kita ketahui, guru dan siswa tidak memiliki kapasitas yang sama. Yang ketujuh yaitu tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. 8. Penyusunan materi ajar belum runtun sesuai dengan tahap berpikir siswa. Guru harus memilah dan menentukan materi esensial mengingat materi yang harus dikuasai siswa cukup banyak. Kita masuk pembahasan yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru di sekolah. Nah, dari hasil analisis artikel Jurnal Implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi di MAN Tanjung Pinang. Dalam pelaksanaan pengelolaan di dalam kelas yang dilakukan oleh guru MAN Tanjung Pinang, kelas 11 IPA 1 dan 2 secara umum masih belum berjalan dengan baik. Dikarenakan masih memiliki kendala guru yang belum mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran, di mana ini akan membuat siswa merasa tidak disiplin atau dalam pembelajaran. Siswa masih membuat keributan ketika guru menjelaskan dan kurangnya tata tertib dalam pembelajaran, serta guru yang hanya terfokus menjelaskan materi sehingga di dalam kelas saat proses pembelajaran menjadi tidak nyaman untuk belajar. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran biologi di kelas 11 IPA 1 dan IPA 2 belum sesuai dengan kurikulum 2013, dikarenakan dari hasil observasi menunjukkan bahwa proses kurikulum 2013 berjalan dengan kriteria yang kurang terlaksanakan, dikarenakan belum sesuai dengan RPP yang telah disusun dan dirancang, serta pelaksanaan pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah, di mana guru yang masih menjelaskan dengan metode ceramah ini akan membuat siswa lebih bosan untuk mendengarkan atau melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yang keempat, yaitu bagaimanakah upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama yaitu kita perlu melakukan uji coba kurikulum 2013. Sebelum mengimplementasikan kurikulum 2013, sebaiknya diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui efektivitas kurikulum 2013 bagi perkembangan kognitif maupun penanaman pendidikan karakter bagi siswa. Yang kedua, kita mengadakan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan PTK. Kurikulum 2013 tidak akan berhasil apabila guru tidak mempunyai kesiapan, kompetensi, dan skill yang memadai, di mana pelatihan PTK adalah bagian dari pengembangan kurikulum. Yang ketiga, melakukan pengembangan buku, di mana siswa dan pedoman guru implementasi kurikulum 2013 harus diimbangi dengan pengembangan buku, siswa dan pedoman guru yang sesuai dengan kurikulum 2013. Yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat yaitu peningkatan kemampuan pembelajaran, di mana dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran, guru harus mengembangkan penerapan pembelajaran kurikulum di dalam kelas, dan siswa juga ikut berpartisipasi atau turut aktif dalam proses penerapan kurikulum agar tidak hanya guru saja yang menjelaskan, tetapi siswa juga berinteraksi dengan guru. Dengan begitu, siswa bisa meningkatkan kemampuan belajar. Yang kelima yaitu pemanfaatan lingkungan, di mana pemanfaatan lingkungan meliputi peningkatan keberhasilan
keindahan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan sebagai sumber dan alat belajar. Misalnya, melaksanakan kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan lingkungan dalam proses pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu peningkatan prasarana dan sarana, di mana prasarana dan sarana sangat menunjang berjalannya pembelajaran kurikulum yang akan digunakan, seperti halnya perpustakaan untuk siswa belajar secara individu ataupun kelompok, serta alat peraga yang menunjukkan proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketujuh yaitu melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terencana. Kedelapan, pengembangan tes evaluasi belajar. 9, menjalin hubungan dengan sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki oleh siswa dan guru. Di mana dalam meningkatkan kompetensi dasar ini, sikap yang harus dimiliki oleh siswa dan guru harus bisa benar-benar membuat guru dan siswa bisa saling nyaman dalam proses pembelajaran. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.